akan masuk kepada materi sejarah, ya, sejarah Islam. Ya, karena itu penting buat kita, karena sejarah itu untuk mengambil hikmah, ya, mengambil hikmah dari kehidupan sebelumnya agar kehidupan kita yang akan datang bisa lebih bermanfaat, bisa lebih, istilahnya bisa mengambil ibroh. Atau ibroh itu apa? Hikmah. Hikmah itu apa? Pelajaran. Ambil pelajaran. Kalau sudah sesuatu yang salah dikerjakan lagi pada sekarang yang salah, ya itu namanya tidak mengambil hikmah dari masalah. Baik, sebelum masuk pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa yang sudah pernah kita catat bersama-sama itu ada ta'awud, basmalah, kemudian ada sholawat, kemudian ada wazikrubillah, kemudian ada lagi yang terakhir ini. Baik, bersama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil alim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dengan kita berdoa, kita berharap minta dibukakan pintu ilmu, ya, yang ada di dalam diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu sebenarnya ada pintu ilmu di dalam ini. Kalau kita tidak meminta kepada Allah agar dibukakan sesuatu ilmu yang masuk, yaitu akan berat masuk nanti, akan kita pahami apa sesuatu yang baru menerima kita akan susah dipahami. Itu seperti itu, ya. Ada pintu rezeki, ya kan? Pintu ilmu, ya kan? Ada lagi pintu apa? Pintu sabar, pintu ikhlas. Itu semua di sini ada. Asalkan kita sedang meminta kepada Allah, ya, untuk selalu berdoa. Doa adalah penting bagi umat Islam karena doa adalah senjata umat Islam sendiri. Oke? Sebelum masuk lagi pembelajaran ataupun sebelum masuk materi, kita akan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Betul nggak? Betul. Menumbuhkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Para hadirin silakan untuk berdiri. Gitu ya? Jadi pandu ibu
Perwakilan Indonesia Raya, saya akan menulis dulu agenda kegiatan kita pada hari ini. Sebelumnya absen bisa dibawa absensi? Dimasuk di HP-nya kelas kan tahu. Saya mau ngabsen dulu dong. Saya mau ngabsen dulu. Oke, terima kasih. Buat saya HP-nya ya. Jangan. Padahal di Islam itu sangat penting. Sesuatu yang dicintai kalau disumbangkan, sedekahkan akan diganti lebih besar. Ya. Boleh banget. Saya gantikan ya. Nanti kalau saya sudah berdoa menuju Baitullah, nah saya ganti. Kelompok ya. Ya. Agenda selesai. Saya mau mengabsen terlebih dahulu. Lupa bilang sih November. Ada Sutari Waya. Ada Pak. Ya. Ahmad Fauzan. Ada. Ada nggak Ahmad Fauzan? Ada. Tidak ada. Ananda Rizky. Iya. Ardina. Oke. Della Barokah. Diva Kristiadi. Izin. Diki Ferdiansyah. Sakit. Oh iya. Pernah ngechat saya gitu. Tapi belum nggak balas-balas sama saya. Kalau saya luar biasa ada semangat. Ya, ada semangat walaupun udah sembuh sedikit tapi ada semangat. Ada istilahnya badan itu gerak pasti insya Allah semuanya Allah kasih itu sembuh benar-benar sembuh kan gitu segala seperti itu. Ya, begitu. Ya, pokoknya semuanya cepat sembuhnya deh di dia. Penyakitnya. Evan Prananda Raditya. Nggak berangkat juga di sini ya. Farul Masikis. Ya, Farul. Febri Nur Ardiansyah. Febrian Rajo. Febri. Orang Jawa ya berarti nih. Wira Aprilia. Yusuf. Kemudian Adi Tri Setiawan. Ya, Adi Tri Setiawan. Hafid Maulana. Usi Istuning Rahayu. Lisna Audi. Ya, Lisna Audi. Lutfia Zahraula Aulia. Ya. Sebelum perempuan udah sholat belum nih? Udah sholat semua ya? Ya, sudah. Kemudian tadi siapa mana tuh? Aulia. Maulana Sihab. Ya. Mau hilang Ramadan. Dia Permatasari Putri. Nizar. Ada Pak. Ya. Amanah. Nurfalis Gulfan. Firly. Tapiani. Regita Cahayana Putri. Oke. Rehan Abu Fakih. Rizka Maulani. Ya. Rizka Maulani. Sayuningsih. Selvia Nurfadila. Siti Aulia Utami. Ya. Siti Amana. Izin. Ada hubungan apa sama Nisa? Bukan Pak. Aman. Bukan. Aman. Sama belakangnya aja yang sama ya. Ya, Amanahnya aja sama maksudnya. Padahal masih saudara gitu loh maksudnya. Oh, enggak aman. Enggak. Sama mana tadi? Tidak aman. Soraya apa Syahiqah. Ya. Syahiqah. Iya kan? Surya Saputra. Suryana Bagus Sagara. Direvisi dong, Zah.
Sagara bukan Sugara ini. Iya. Ya ini Sagara. Sugara ya bener ya? Iya. Suryana bagus. Sugara ini Sagara. Tolong minta revisi ke bisa. Talita Syahda Fadiyah. Benar. Talita Syahda Fadiyah. Tiara Suci Rifana. Bafian Faid Islami. Ya, oke. Saya seperti sini dulu Zaria, nggak usah nih, aja. Absennya absen online ya. Jadi karena absen online, absennya goib, tidak memakai perangkat hard copy gitu kan. Tidak pakai buku tapi memakai perangkat lunak. Ya, luar biasa kan? Kita harus mengikuti peradaban yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Itu ya. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Sebelum masuk materi, kita sudah membahas materi sebelumnya. Itu apa? Abad kejayaan, ya. Itu di mana abad kejayaan Islam khususnya. Abad kejayaan Islam itu pernah berlangsung pada sekitar dinasti Abbasiyah dari Umayyah Abbasiyah dan selanjutnya ada Al-Ayyubiyah, Fatimiyah, ya, kemudian dan Turki Utsmani, ya, itu apa namanya, the King of War, apa saya lupa tuh namanya, yang filmnya itu ada, ya apa namanya lupa film? Apa? Urus Osman ya, yang Osman itu ya, ya, tuh, tapi ada the King lagi tuh, apa the King dan sebagainya, itu karena Turki Utsmani itu menguasai berapa, kita ada berapa benua? 5 kalau nggak 4, 5 waktu dulu itu Turki Utsmani menguasai 5 benua itu sendiri. Turki Utsmani sampai lautan dan daratan istilahnya dikuasai. Makanya ada film The Jack Sparrow, tahu? The Caribbean, ya, filmnya The Caribbean, Pirates the Caribbean, tahu filmnya? Itu ngambil ada sedikit sanduran pada sejarahnya Turki Utsmani sendiri karena lautan itu dikuasai pada waktu itu pada kerajaan Turki Utsmani. Itu begitu. Ya, coba kalian, ini beneran loh ya, ini beneran. Karena saya baca juga dan sebagainya, ada apa namanya, bajak laut yang Barbaros tuh. Barbaros apa saya lupa namanya. Barbarossa, betul. Barbarossa. Bukan. Bener memang ada Barbarossa ya? Iya. Bukan, memang ada Barbarossa. Nanti mungkin saya akan sedikit menanyakan. Nanti ada Barbarossa. Jadi yang lawannya Jack Sparrow itu di Islam itu ada istilahnya kayak bajak laut, bukan bajak laut tapi itu istilahnya jenderal laut, angkatan laut, jenderal angkatan laut sendiri, Barbarossa. Jadi itu Islam menguasai hidupnya itu di laut, apa di laut, ya. Tapi sebelum masuk ke materi sekarang, yaitu perkembangan Islam pada masa modern, pada masa modern 1800 sampai sekarang. 1800 sampai sekarang. Kita apa saja di dalam. Tapi sebelum masuk, saya akan menayangkan sebuah video kepada kalian yang istilahnya nanti sebagai motivasi, ya, sebagai ambil ibrohnya di dalam video ini, ya.
Some even call it the Dark Ages. Tangan. See how you get on. Is that the one? Yes, sir. How will the Dark Ages have anything to do with us? Excuse me. Sorry to bother you. What do you want? We need to find out what impact the Dark Ages had on the modern world. Never was a period of history so poorly named. Don't touch. It's priceless. And I suppose someone's been filling your head with the usual nonsense, eh? 1,000 wasted years. A black hole in history, am I right? Yes, sort of. See, it's always the same. It's you. You're the all nut, disease, death and destruction. The marauding mobs of barbarians ripping down the good of former civilizations. Burning and plundering as they went, nothing of any worth invented either. Oh, no. Go on. Sorry to bother you. Come on, it's probably not worth it. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? You're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. You seem to be on the task. I suppose I could. Follow me. I've got just the book for you. Where are we going? I don't know. Ask him. Excuse me. Where are we going? From darkness into light, we're going from ocean onto land. There are big things now. Oh, yes, indeed. Yes, indeed. Now, I know I left it around this somewhere. Ah, here it is. Now, take a look. If you dare. So long. So long. Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? Or as it should be. Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al Jazzer, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there's parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connection with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well, what's this? Gotta get a picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist
ideas led to the invention of the camera. You invented the camera. I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto the surface through a small hole in a dark room. Later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that madness. Yang dia kalau di Indonesia siapa? Yang menuliskan Jaji Almarhum. Almarhum belum sih ya? Yang menuliskan perjuangan Abbas bin Farnas. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the right road. You know, you will take your jet-setting learners for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas. Stand by. I'm ready for takeoff. You did forget one thing. Take useful to learn. Did someone call? My old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abu Qasim al-Zahran. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Most people. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, the patient needs my attention. Schedule? In that case, I use catgut Catgut? from the gut of animals, perfect for stitching up internal wounds. The surgeons are still using it today. Sorry, mustache. Iya. Kan ya? Emang lihat iklan di sini. Jangan dong. Where's she? That's Mariam al-Astrolabi, one of the many brilliant women of the time. She made sophisticated astrolabes. Astro Astrolabes. Jadi orang dulu itu, saya kasih tambahan dulu ya. Orang dulu itu iyeng-iyengnya gitu loh. Soalnya Mariam al-Astrolabi, tapi kita harus mengambil makanya Ibro sekarang nih. Ibro sekarang ini kita tinggal apa sih namanya? Tinggal mengaplikasinya saja, melakukannya saja. Ini Mariam al-Astrolabi jadi astrolog. Mungkin setiap malam dia ngeliatin langit terus. Setiap malam tuh bintang sini ada, bintang situ ada, gitu ada. Thinkingnya seperti itu. Yaitu adalah istilahnya untuk berpikir di mana besaran Allah dan kuasa Allah itu sendiri. Dan akhirnya manfaatnya kepada kita, ya. Di sini ada bulan Januari, Februari dan sebagainya. Lanjut, astrologi. They share the kind of stuff. Ya sekarang menjadi NASA. Think of them as ancient calculators. Istilahnya bermain jadi NASA. Today, you have watch, compass, satellite navigation, Atlet, people, explorers, travel the world, scientists, brilliant. All these things were developed during the Gold Ages. That's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, it depends, but I made some groundbreaking advances in engineering. yang kalian. It's a
significant this God converted rotary motion into linear motion using mechanical connecting lines, essentially opposite ditches. In fact, an idea of industrial revolution would happen hundreds of years ago without such a device. But so crowning glory was like a limited time television and legendary overtime. It's a clock. Yes. Dozens of components collected from different countries around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool. Does it actually fill the time? Wow, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time to get you back, and remember, spread the word. This was a golden age. A machine with a tiny part of this longest time. There are countless other scientists and inventions directly connected to the modern world, just going to have to find out themselves. Hey, wait. Well, Chief, Yeah. That wasn't quite so boring. Come on, we're gonna be late. So, what have we learned? The Romans, the Greeks, the Renaissance, and the Industrial Revolution all have great relevance to us today. Where's Tony's group? Just us. Ah, I'm tracking Dark Ages group. You probably have a much harder time finding any connections with the modern world. Actually, miss, that's not strictly true. Tell me inside, fresh outside. nah, selesai. Apa yang bisa diambil dipetik dari video tadi? Ada yang bisa? Ada yang bisa mengumpulkan sedikit dari video tadi sebelum masuk ke materi kita nanti? Ada yang bisa? Teknologi yang saat ini kita gunakan tuh Iya. sebenarnya semuanya bukan dari orang-orang barat, Iya. tapi sebenarnya dari orang-orang Islam yang ada saat zaman kemasan Zaman kemasan ya, pada waktu dinasti Abbasiyah itu sendiri. Ya. Ada? Sudah? Ada lagi? Ada lagi? Ya? Cukup? Cukup. Betul, salah satunya itu ya. Banyak sekali, itulah pentingnya sejarah ya. Pentingnya sejarah itu adalah bukti real ya. Makanya Al-Qur'an di dalamnya itu adalah hampir setengahnya dari Al-Qur'an itu adalah sejarah. Biar apa? Biar tidak dimanipulasi. Di Al-Qur'an itu sejarah semua dari apa? Dari awal penciptaan sampai akhir nanti kiamat sudah ada di Al-Qur'an. Ada kiamat ya. Mau perasaan hari kiamat? Enggak. Itu Al-Qur'an ya. Sampai sekarang ini aja istilahnya ilmuwan muslim saja masih istilahnya mungkin ada sedikit sekali yang mengenal. Jadi mengenalnya adalah ilmuwan barat Eropa. Tapi kita sebenarnya adalah orang Islam. Penemu-penemunya adalah ternyata luar biasa sekali adalah ilmuwan muslim yang awal dasarnya menemukan ataupun yang mengkonsep dan sebagainya adalah ilmuwan
itu sendiri. Yang sudah kita pelajari pada masa abad kejayaan itu sendiri. Itu pada dinasti Umayyah, Abbasiyah, ya, setelah kekhalifahan sahabat Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ada lagi nggak? Udah kamu tambahin Ahmad Labib kan gitu. Baik, lanjut ya. 2050 Pak. Tuh tadi sekilas tentang apa namanya? 2050. Abad keemasan. Ya ternyata luar biasa, kaget ya kalian ya di video ini. Ya, sebelumnya udah pernah lihat video ini belum? Belum. Kan jangan lihat video masak-masak terus di YouTube, ya. Kemudian game lagi di YouTube. Aduh, banyak di YouTube itu sebenarnya itu luas. Bisa dikatakan ya kalau sekarang itu dunia itu hanya bisa dilihat nggak usah kemana-mana kita lihat dunia itu, tapi hanya di genggaman kita sudah bisa melihat. Ya, ayo jangan sampai lupa kalau sudah waktunya sholat ya gitu. Baik ya. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti, yaitu istilahnya saya akan memaparkan sedikit apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya. Ini ya, dengan perkembangan Islam pada masa modern. Jadi kita harus tahu dulu ya apa yang kita akan lakukan di pertemuan kita. Jadi kita akan menelaah perkembangan Islam pada masa modern, ya, menelaah perkembangan Islam pada masa modern, kemudian menyajikan prinsip-prinsip perkembangan peradaban Islam pada masa modern, ya. Apa saja prinsip perkembangannya, ya, sampai nanti kita akan melaju ke bawah. Jadi kalian itu akan mencari, jadi mengintegrasikan keyakinan yang benar sesuai ajaran Islam dan sejarah peradaban Islam pada masa modern. Mempertahankan sikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi nilai-nilai sejarah peradaban Islam pada masa modern. Mendeskripsikan perkembangan Islam pada masa modern. Mendeskripsikan itu nanti dijelaskan, ya. Kalian akan menjelaskan perwakilan, gitu. Terus kemudian menganalisis, ya, di dalamnya itu apa nih, ya, di dalam perkembangan Islam pada masa modern itu apa, ya, nanti kalian akan menganalisis, kemudian menyimpulkan, menyajikan dan menampilkan bagaimana apa yang kita dapat dalam perkembangan Islam pada masa modern itu kita aplikasikan di kehidupan real kita itu seperti apa, itu ya, indikator istilahnya yang harus kita ketahui pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajarannya, ya, saya akan memakai discovery learning, ya. Jadi akan menggali informasi, ya, menggali informasi yang istilahnya saya sudah kasih bahan ajarnya di YouTube ada, internet bebas silahkan, dan sumber primernya itu adalah buku paket, ya, dari Kemendikbud itu sendiri, sumber primer yang sudah saya share melalui grup, ya. Silakan kalian bisa dibuka nanti. Itu ada 9, 1, 2, 3, 4. Itu mempertahankan keyakinan. Kita harus mempertahankan keyakinan yang benar, bersikap rukun. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan Islam, kemudian menganalisis tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, bisa mempresentasikan prinsip-prinsip. Nah, itu nanti kita akan ada presentasi, ya. Kemudian menyimpulkan perkembangan Islam, menyajikan paparan tentang perkembangan Islam. Nanti ada yang menyajikan, silakan kalian. Dan menyajikan paparan tentang hikmah dan perkembangan Islam. Kemudian 9 yang bawah itu menampilkan sikap semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat dari perkembangan Islam pada masa modern. Peta konsepnya, nih peta konsepnya, ya, perkembangan Islam pada masa modern, ya, ada peta perkembangan Islam. Kita harus tahu peta perkembangan Islamnya. Kedua, pengaruh Barat terhadap perkembangan Islam, sangat harus diketahui kita, ya. Ada apa sih Barat ikut campur kepada Islam dan sebagainya? Ada apa visinya itu apa nih? Visinya apa? Munculnya pembaruan Islam. Ada ulama-ulama, ya, istilahnya ulama-ulama yang care, peduli
ya, yang peduli bahwasanya wah Islam ini sudah melihat sepertinya Islam itu hampir istilahnya hampir tumbang, atau istilahnya secara bahasa itu hampir mundur pergerakannya, ataupun sekarang sudah dikuasai oleh orang-orang Barat ataupun Eropa. Bagaimana cara Islam mengembalikannya? Makanya muncullah pembaruan Islam di dalam itu sendiri. Ya. Kemudian peta perkembangan Islam. Nah, ini kalian harus tahu, Islam di dunia itu banyak sekali, sampai bisa dikonsepkan, dipetakan itu 20% di Afrika, 30% di Asia Selatan, 18% di negara-negara Arab, 20%-nya di Asia Tenggara. Ternyata banyak sekali di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia, banyak sekali. Ya, ini materi pembelajarannya populasi muslim terbesar, ya, sampai istilahnya sekarang sampai di Rusia pun sudah mulai sedikit sudah banyak yang muslim, mu'alaf, ya, memeluk Islam. Makanya sekarang media yang kita pakai ini, ya, untuk berdakwah sedikit demi sedikit mengenalkan Islam kepada orang lain yang non muslim sendiri. Maka dari itu tidak dipaksa, tapi si non muslimnya adalah istilahnya mengerti, oh Islam itu ternyata tidak yang dibayangkan, tidak dipikirkan, ya, yang biasanya mengenalkan Islam itu keras dan sebagainya, tapi oh ternyata lembut, lemah lembut dan sebagainya, tidak memaksa dia, oh kamu masuk Islam itu tidak, ya, itu sendiri, ya, populasinya sangat besar, ya, bagaimana banyak sekali istilahnya dakwah-dakwah di pelosok-pelosok yang masih belum mengenal Islam sendiri. Kemudian sini ada pengaruh Barat, ya, dunia Islam. Satu di negara Turki, Balkan, kemudian lanjut lagi di negara-negara Balkan, daerah kekuasaan Turki sendiri. Kemudian ada kelemahan kemunduran Turki Utsmani, ya. Kemudian kelemahan negeri Turki Utsmani itu seperti apa? Ya. Ada apa sih di balik Islam itu turun tuh mundur sendiri, ya. Jadi menurut Harun Nasution itu ada tiga periode yang ditemukan. Satu periode abad klasik. Abad klasik itu pada masa Khalifah Rasyidin dan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Wah, itu udah kuat-kuatnya, udah luar biasa. Kedua, periode abad pertengahan yang tadi dibahas video sebelumnya, ya, yang tadi kita sudah tayangkan. Abad pertengahan itu menceritakan abad pertengahan, ya. Yang di Barat itu yang kita tahu nih, yang kita tahu dari istilah abad pertengahan itu kita sudah dicekokin. Abad pertengahan itu Islam itu tidak maju, tidak jaya, dan ternyata diorek-orek dan sebagainya adalah ternyata Islam itu maju dan jaya. Jadi masa Islam itu ternyata di abad pertengahan itu masa Islam itu di abad pertengahan. Dinasti Abbasiyah, Umayyah, Al-Ayyubiyah, Fatimiyah, ya, Turki Utsmaniyah itu luar biasa di situ. Makanya banyak permunculan teknologi, ilmuwan, paham ya? Tuh. Kemudian periode abad modern, yaitu sekarang yang kita bahas itu sendiri. Itu ya. Baik. Karena istilahnya kalian harus desk of learning, kalian harus mencari gagasan ataupun mendeskripsikan apa yang sudah saya prolog barusan, seperti apa itu masa abad modern, perkembangan Islam pada masa modern. Sekarang kita akan membagi kelompoknya. Silakan dibagi kelompok, 5 kelompok saja. Silakan nanti kalian temukan di dalamnya perkembangan Islam pada masa modern itu seperti apa. Nanti ada yang mempresentasikannya ke depan, apa yang sudah didapatnya dari Discovery Learning itu sendiri, ya. Kalian mencarinya. Silakan pilih kelompoknya. Mau gimana kelompoknya? Belakang-belakang saja, ya. Ini satu,
ya, 1, 2, ya, 3, ya. Belakang masa apa? Ini aja, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Pas ya? Silakan dirembukin. Silakan berkelompok. Dibalik arah. Silakan berbalik. Berbalik. Silakan. Tempat duduknya berbalik dong. Silakan berbalik. Buka di PDF-nya masa perkembangan Islam pada masa modern, ya. Silakan yang tadi saya sudah di bab terakhir itu sendiri, ya. Silakan dirembukkan, didiskusikan pada kelompok kalian. Nah, buka ini ya, silakan kalian yang buka baca-baca dan sebagainya. Nanti silakan kalian menemukan apa namanya di dalam itu seperti apa. Jadi presentasikan. Ya silakan ya, baca-baca. Nanti ada dari kalian yang mempresentasikan perwakilan dari kelompoknya, ya, apa yang sudah didapat. Silakan dikonsep oleh kalian apa saja yang ditemukan dari perkembangan Islam pada masa modern. Nah ini ya, ini buku paket kita. Silakan sudah saya share di grup ya.
Sudah? Belum Pak, yuk baru Pak. Sudah Pak. Ya. Silakan lihat dulu ke sini sambil melihat ada sumber yang lain dari internet. Ya, kalian bisa ngambil dari sini. Saat ini diperkirakan terdapat antara 1.250 juta hingga 1,4 miliar umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 18% hidup di negara-negara Arab, 20% di Afrika, 20% di Asia Tenggara, dan 30% di Asia Selatan, yaitu Pakistan, India, dan Bangladesh. Pertumbuhan umat Islam sendiri diyakini mencapai 2,9% per tahun, sementara pertumbuhan penduduk dunia hanya mencapai 2,3%. Besaran ini menjadikan Islam sebagai agama dengan pertumbuhan penduduk yang tergolong cepat di dunia. Beberapa pendapat menghubungkan pertumbuhan ini dengan tingginya angka kelahiran di banyak negara Islam. 6 dari 10 negara di dunia dengan angka kelahiran tertinggi adalah negara dengan mayoritas Muslim. Namun, belum lama ini, sebuah studi demografi menyatakan bahwa angka kelahiran di negara Muslim menurun hingga ke tingkat negara barat. Islam adalah agama yang memberi kebebasan kepada umatnya untuk mengekspresikan diri asalkan sesuai dengan kaidah ajaran Islam dan sejalan dengan tujuan penciptanya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Perjalanan umat Islam telah membuktikan bahwa di setiap masa ada umat yang menjadi pemberi motivasi atau pembaru bagi masyarakat. Harun Nasution membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. Pertama, periode klasik. Periode ini terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode abad pertengahan. Periode ini merupakan periode kelanjutan dari abad klasik, yakni terjadi antara tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Dan yang ketiga, periode abad modern, yakni antara 1800 Masehi hingga saat ini. Setiap periode memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode lainnya. Periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan Islam di dunia, sedangkan periode abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Adapun periode abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Dunia Islam membentang dari Maroko sampai ke Indonesia dengan mengecualikan beberapa wilayah yang penduduknya mayoritas Muslim. Menurut Muhaymin, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. Yang kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah yang mendorong agar kaum muslim tidak hanya menuntut ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, ilmu fikih dan tafsir, akan tetapi juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. Ya, itu gambaran sedikit tambahan wawasan materi untuk kalian. Kalau ini YouTube-nya saya. Channel Anda. Hah? YouTube saya. Ini ponakan. Ini unboxing. Tambahan. Karena saya lahir pada waktu maghrib. Tapi namanya selamat maghrib, dia selamat maghrib. Kira di masjid. Di masjid. Anak baik. Sudah? Belum? Kopi itu belakang berapa? 38 masih. Ya lu bawa apa ini? Satu kelompok maju, nanti yang berbicara cuma satu aja. Sudah ya? Sampai kamu yang sudah siap siapa? Bapak Nita? Belum Pak, punya ibunya Pak. Ayo, belum? Itu Yang sudah siap? tadi minta. Oh iya, makasih. Ada yang sudah siap? Silakan ke depan. Ya. Kenapa briefingnya lah Pak? Gimana? Bacanya mana? Ngapain dahulu dibaca? Gak usah nanti. Iya, ada yang baca semua. Ya aja dong, udah jelas banget. Udah lu IP sama CNA udah gitu kan. Dan kita lu mau maju. Ya maju mohon maaf atas pesan ada ganteng pas rambut betok. Bukan dia udah si botnya lemot gitu kan, nggak bisa masuk.
Iya, sekian apa? Kalau Indonesia kan ikut. Iya. Udah ada Pak. Sudah, ayo ada presentasi depan. Perwakilan siapa? Ayo maju depan. Agit Mau ya. bisa? Kita sana kurang. Ayo depan. Silakan. Dek. Ayo ke depan. Ayo. Semuanya maju depan. Semuanya maju depan. Nah, semuanya ayo. Ayo semuanya maju depan. Gua mau. Ayo. Ayo sudah. Ayo ke depan. Ayo. Ayo dong. Semuanya dong. Semuanya. Silakan. Pertama kelompoknya Nizar dulu. Ada yang baca presentasikan. Jangan sembunyi di balik. Bener deh. Ini lagi. Silakan. Ya, silakan. Silakan dong sini. Ini mah salam gerak gua. Ya udah di tangan dulu. Salam dulu. Simpel aja ya, apa yang diperhatikan poin-poinnya saja. Apa yang didapat? Jangan mana dong? Cuma tahu. Silakan dislay. Poin-poinnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang sejarah Islam pada zaman modern. Sebelumnya perkenalkan nama saya Firman Rejo. Saya sudah Saputra. Saya Irfan Darmanas. Saya Berguna Ardiansyah. Saya Muhammad Faiz Syami. Saya Adi Sutari Wayan. Ayo, baca deh. Oke. Silakan nama yang dapat dari mencari literasi tentang perkembangan Islam pada masa modern tahun 1900 sampai sekarang. Baik semuanya, Zak, ambil intinya. Jadi yang pertama, perkembangan Islam pada periode modern itu ada jadi ada tokoh-tokohnya. Yang pertama Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu menghasilkan karya buku yang berjudul Kitab At-Tauhid. Terus yang kedua tokoh Rifa'ah Badawi Rafi'at At-Tahtawi atau At-Taw, yaitu menghasilkan menyeru kepada umat Islam agar hidup di dunia tidak hanya memikirkan kehidupan di akhirat saja, tetapi harus juga memikirkan kehidupan di dunia agar umat Islam tidak dijajah oleh bangsa lain. Yang selanjutnya ada tokoh Jamaluddin Al-Afghani, yaitu mengajak umat Islam kembali kepada ajaran yang murni, mengajak para kaum wanita untuk bisa meraih kemajuan dan bekerja sama dengan kaum laki-laki. Kepemimpinan otokrasi dirubah menjadi demokrasi, artinya Islam bisa menghendaki pemerintahan republik yang di dalamnya terdapat kebebasan mengemukakan pendapat dan negara wajib tunduk kepada undang-undang dan plan Islamisme, yaitu persatuan dan kesatuan umat Islam harus ada karena hal tersebut di atas segalanya. Ya, cukup? Udah. Ya, sekilas seperti itu ya, apa yang didapat itu masuk pada tokoh-tokoh pembaruan Islam. Oke, terima kasih kepada Allah yang hadir. Terima kasih atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan siapa yang jadi pembukanya?
Al-Ashar, Rafah Baidawi, Rafi'at At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Ghafani, Muhammad Abdu, Rasid Ridho. Kemudian dari Turki yaitu Sultan Mahmud II, Namik Kemal. Sedangkan dari India yaitu Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad Iqbal. Pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Jadi ada pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia yaitu gerakan Pan-Islamisme. Jadi gerakan ini adalah yang menjadi pemicu bagi umat Islam di Indonesia untuk memerdekakan dirinya, yang dicetuskan oleh tokoh yang tadi disebutkan oleh Zulfa, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, merupakan cikal bakal dari gerakan kesatuan untuk menentang penjajah. Di antaranya dari dari hasil dari itu menimbulkan pengobaran semangat ya dari bangsa Islam yang ada di Indonesia, dan terjadi penentangan kepada penjajah, yaitu salah satunya dengan berperang melawan penjajah. Yang ini ada perang Padri di Minangkabau, perang di Ponegoro di Jawa, perang Aceh di Aceh, perang Banjar di Kalimantan, pemberontakan rakyat di Cilegon Banten, dan juga perang Jambi. Pada masa peradaban Islam modern juga terdapat bukti-bukti yaitu dari beberapa bidang. Pertama, arsitektur. Contohnya seni arsitektur yang bercorak Islam, diantaranya ada masjid, makam, madrasah, istana, benteng, pasar, dan lainnya. Arsitektur sendiri berfungsi untuk melayani kepentingan agama dan kepentingan sekuler. Kemudian yang kedua itu ada dari bidang sastra. Di bidang sastra itu ada beberapa tokoh yang sangat terkenal akan karyanya. Yang pertama itu ada Muhammad Iqbal dengan karya yang terkenal adalah Asrarul Hudib. Kemudian Mustafa Lutfi Al-Manfaluti. Yang ketiga ada Muhammad Hussein Haikal dengan karya yang terkenal Hayatul Muhammad atau Sejarah Hidup Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ada Jamil Sibdi Az-Zahawi. Yang kelima ada Abdul Salam Al-Ujaili. Terus yang terakhir ada Aisyah Abdul Rahman yang merupakan salah satu sastrawan Mesir perempuan yang paling terkenal. Kemudian terakhir itu ada dari kaligrafi sendiri merupakan tulisan aksara indah yang mempunyai nilai estetis. Kaligrafi terdiri dari bermacam-macam gaya, antara lain 6 macam gaya disebut al-aqlam as-sitah atau the six hands of style. Adapun beberapa manfaat belajar peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama, menguasai pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan agama yang kokoh. Yang kedua, mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai fondasi untuk membangun peradaban umat muslim. Yang ketiga, mengkaji ilmu keislaman. Yang keempat, belajar kelemahan pada masa lalu sebagai bahan introspeksi untuk menatap masa depan muslim. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sudah ya. Ini tadi program kelompok akan sudah didapat. Untuk selanjutnya ya, bahan evaluasinya adalah nanti akan men-share LKPD lewat grup ya, lembar kerja siswa kalian ya, lembar kerja siswa kalian kalian tercatat ya tentang perkembangan Islam di masa modern ini seperti apa yang sudah kalian diskusikan sendiri, yang sudah kalian temukan, yang sudah kalian analisis sendiri seperti apa yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini ya. Itu barangkali ada yang ingin ditanyakan? Ada tentang materi kali ini? Cukup? Kalau sudah tidak ada, pulang.
ditutup ya, sebelum ditutup karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, nanti evaluasi kita akan istilahnya lewat Google Form ya, lewat Google Form ataupun kalian kerjakan di situ dan kemudian kalian ya 1 kali 24 jam dari sekarang ya, 1 kali 24 jam dari sekarang kalian kerjakan itu evaluasinya, evaluasi dari materi kali ini. Kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan baca doa kafaratul majlisnya yang sudah kalian catat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup salam, kita menyanyi lagu nasional kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke akapnya. Ya, belum. Salam.